Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih solihah? Di kelas 4 ini antum akan belajar mengenal tanda baca titik 2. Tandanya seperti yang antum lihat di slide ya. Nah, tanda baca titik 2 ini banyak dimanfaatkan dalam penulisan terutama. Sehingga ketika orang membaca dengan tanda baca yang tepat, maka akan didapatkan kesan juga yang tepat. Nah, apa saja penggunaan tanda titik 2 di dalam bahasa Indonesia? Yuk kita pelajari. Yang pertama, penggunaan titik 2 ini biasanya digunakan dalam teks drama. Ya, dalam teks drama diletakkan sesudah kata yang menunjukkan pelaku di dalam percakapan. Misalnya kita lihat ya, ada pelaku di slide ini yaitu kata saya dan ada kata guru. Saya dan guru ini merupakan dua orang pelaku di dalam drama yang dituliskan di situ. Misalnya, saya mengatakan, Assalamualaikum. Kata gurunya, Waalaikumsalam. Saya, maaf Pak, bolehkah saya meminta waktu Bapak sebentar? Kata gurunya, boleh. Ya, ada apa ya? Nah, itu merupakan penggunaan titik 2. Nah, di mana penggunaan titik 2-nya? Setelah kata saya dan setelah kata guru. Biasanya memang posisinya agak dipisah ya, dan dia selalu berjajar lurus sampai ke bawah. Itu namanya penggunaan titik 2 dalam teks drama ya. Berikutnya adalah penggunaan titik 2 dalam segi yang lain. Misalnya digunakan ya titik 2 pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian atau pendetailan. Nah, jadi antum harus perhatikan dulu, ada pernyataan lengkap diikuti oleh rincian atau rangkaian pemberian. Nah, contohnya, kita sekarang memerlukan peralatan belajar, alas buku, pensil, dan penghapus. Perhatikan mana pernyataan lengkapnya. Pernyataan lengkapnya yang ini. Kita, dia posisinya sebagai subjek. Sekarang, ini keterangan waktu ya. Keterangan memerlukan. Berarti ini kata kerja ya. Atau dibilang predikat. Dan peralatan belajar disebut objek. Kalau sudah ada subjek, predikat, dan objek, berarti ini sudah merupakan kalimat lengkap. Kita sekarang memerlukan peralatan belajar. Nah, perinciannya atau perangkaian atau pemberiannya itu ada berapa? Ada 3. Alas buku, ini yang pertama. Pensil, yang kedua. Yang ketiga, penghapus ya. Nah, maka perlu adanya tanda titik 2. Setelah kata belajar, langsung titik 2 ya, tidak ada spasi terlebih dahulu. Nah, kita sekarang memerlukan peralatan belajar, titik 2 langsung. Alas buku, koma, ya ditulis komanya langsung, tidak ada spasi dengan kata buku, baru spasi pensil, koma, kemudian spasi lagi, dan spasi penghapus titik. Ya, berikutnya contoh yang lain ya. Hanya ada 2 pilihan bagi pejuang Islam itu. Ini sudah merupakan kalimat lengkap ya, karena sudah bisa dipahami maknanya dari mulai sini sampai ke sini. Hanya ada 2 pilihan bagi pejuang Islam itu. Apa? Hidup mulia atau mati syahid. Nah, maka hidup mulia atau mati syahid ini merupakan perincian ya atau pemberian atau rangkaian berikutnya yang menjelaskan pilihan itu apa saja. Ya, jadi ini
ada tanda titik 2 setelah kata itu. Nah, berikutnya penggunaan titik 2 yang lain adalah tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Kata yang mengungkapkan pemberian itu adalah kata-kata tertentu ya. Misalnya di sini ada daftar para pemimpin yang ada di kelas. Misalnya ketua kelas, ini untuk kakak kelas 6 ya, ada Kak Azam misalnya ya, Azam Iza. Sekretarisnya siapa? Keza Khairani. Bendaharanya Nurul Ramadhani. Nah, karena ini perincian maka ditulis dengan rapi ya, dari ujung atas sampai ujung bawah ditulis dengan lurus. Kemudian contoh lain, kita kan sering ya melakukan apel di setiap hari Senin. Biasanya ada keterangan-keterangan seperti tempat, pemimpinnya siapa, kemudian kapan ya waktunya dan jam berapa. Maka ditulis dalam bentuk yang seperti ini. Ini adalah kata ya yang memerlukan pemberian. Tempat apel pagi, titik 2, lapangan sekolah. Nah, di mana maksudnya di lapangan sekolah? Pemimpin apel siapa? Ustadz Ali. Nah, jadi ada pemberian. Nah, inilah ada tanda titik 2. Hari apa? Senin. Waktu jam berapa? 7.00. Begitu ya, dan harus diperhatikan posisinya lurus dari atas sampai bawah. Sama seperti tadi di bagian teks drama. Anak-anakku, berikutnya tanda titik 2 juga dipakai untuk berbagai hal ya. Ada di antara jilid atau nomor dan halaman suatu buku atau halaman suatu koran. Misalnya koran Tempo ya, koran yang dikeluarkan tahun 1971 ya, keluaran pertama. Nah, kemudian di sini ada halaman 7. Kemudian nomornya nomor 34. Nah, ini ada perinciannya. Kemudian ada di antara bab atau ayat dalam kitab suci. Contohnya nama surat Yasin. Kemudian ayat berapa? Ayat 9. Ada tanda titik 2 di sini. Ya. Nah, berikutnya di antara judul dan anak judul suatu karangan. Ada judul dan anak judul. Nah, contohnya begini. Karangan Muhammad A. Khalfan, Anakku Bahagia, Anakku Sukses, titik 2. Panduan Islami bagi orang tua telah terbit. Nah, ini nama suatu buku ya, Solih. Jadi ada buku namanya Anakku Bahagia, Anakku Sukses, tulisan besarnya, kemudian ada tulisan kecil di bawahnya, Panduan Islami bagi orang tua. Nah, maka itu sudah termasuk anak judul. Yang atas ini judul, yang bawah ini adalah anak judul. Maka ditulisnya pakai tanda titik 2. Berikutnya ada nama kota dan penerbit buku ya, acuan dalam karangan. Sebagai acuan dalam karangan, maka nama kota dan penerbit bukunya diberikan tanda titik 2. Contohnya di sini ada ya, Jakarta titik 2 Gramedia. Nah, jadi ini adalah dalam daftar pustaka ya. Misalnya Ustazah mengambil buku yang berjudul Kumpulan Cerita Anak Muslim Berakhlak. Bukunya buku siapa? Namanya Endang Firdaus. Tapi ditulisnya terbalik ya, Firdaus, Endang. Kemudian dari mana bukunya itu? Oh, dari Gramedia sumbernya. Tahun berapa? Tahun 1968. Di mana diterbitkan? Di Jakarta. Maka Jakarta titik 2 Gramedia. Seperti itu ya. Nah, berikutnya lagi adalah berkaitan dengan soal ya. Yuk, kita coba latihan agar antum lebih seru ya. Kira-kira di mana titik 2-nya? Yang A. Nah,
Kakek datang membawa oleh-oleh Tasmi, buah-buahan jeruk, jambu, dan pepaya. Kira-kira di mana tanda titik 2 disimpan? Coba Ustazah berikan waktu sampai 3. 1, 2, 3. Ya, pintar ya, anak-anakku pasti sudah jawab semua. Di mana lokasinya? Nah, harus lihat dulu mana yang merupakan kata yang sudah lengkap dalam sebuah kalimat. Mana kalimat lengkapnya? Kakek datang membawa oleh-oleh Tasmi. Nah, ini sudah merupakan kalimat lengkap. Kakek, kakek ini subjek, datang predikat, ya. Kemudian objeknya apa? Membawa oleh-oleh Tasmi. Ini objek ya, yang kalau nanti lebih detail lagi, ini merupakan objek yang merupakan kalimat juga ya. Tapi ini sudah lengkap. Kakek datang membawa oleh-oleh Tasmi. Apa saja? Nah, ini namanya pemerian atau perincian. Di sini titik 2-nya. Silahkan ditulis ya setelah kata Tasmi titik 2. Buah-buahan, buah-buahan jeruk, jambu, dan pepaya, titik. Jangan lupa titik ya, karena ini merupakan kalimat lengkap, harus diakhiri dengan titik selama itu pernyataan. Nah, yang kedua, ibu membawakan nida kue halal toyib, onde-onde, lemper, dan bolu. Kira-kira di mana titik 2 disimpan? Ustazah berikan waktu sampai 3. 1, 2, 3. Nah, betul. Jawabannya setelah kata halal toyib. Halal toyib titik 2. Ya. Kok bisa? Karena di sini sudah lengkap kalimatnya. Ibu membawakan nida kue halal toyib. Subjeknya ibu, membawakannya itu adalah predikat, objeknya adalah nida ya, dan kue. Nah, apa yang dibawakan kuenya? Ada pemerian, ada perincian atau pendetailan ya. Oh, ternyata yang dibawa itu adalah onde-onde, lemper, dan bolu. Titik. Jangan lupa titiknya ditulis. Kemudian yang bagian C. Andi mengoreksi berbagai buku bacaan komik, novel Islami, dan ensiklopedia. Di mana titik 2-nya? 1, 2, 3. Ya, betul. Harus lengkap dulu ya. Andi, nah, subjek, mengoleksi, predikat, berbagai buku bacaan, itu objek. Maka sudah lengkap ya, sudah menjadi satu kalimat lengkap. Di sini bisa disimpan titik 2. Apa sih buku bacaannya? Di sini ada komik, novel Islami, dan ensiklopedia. Betul ya, anak-anakku hebat ya. Jangan lupa setelah kata komik diberikan koma ya. Setelah kata novel Islami diberikan tanda koma, dan setelah kata dan ensiklopedia diberikan tanda titik. Nah, berikutnya yang D. Tema cerita, persahabatan. Latar cerita, sebuah desa yang tumbuh banyak pohon sagu. Tokoh cerita, burung kakatua dan burung kepondang. Kira-kira di mana harus ada tanda titik 2? Di tengah-tengah, betul. Di antara kata yang memerlukan perincian, ya. Yang memerlukan perincian adalah kata tema cerita, latar cerita, dan tokoh cerita. Yang E. Mirna, mengapa kamu tidak masuk sekolah kemarin, Ki? Kata Kiki, saya sakit, Nak. Kemarin sakit perut. Di mana titik 2-nya? Pintar sekali. Karena ini adalah merupakan bagian dari teks drama, maka setelah kata Mirna disimpan tanda titik 2. Setelah kata Kiki juga disimpan tanda titik 2. Antum bisa? Insya Allah mudah sekali ya. Baik, terakhir ini tugas. Nah,
Ini buatlah 10 kalimat yang menggunakan tanda titik 2. Coba buat dengan cara yang sama seperti Ustazah. Silahkan kata-katanya diganti, cari buku untuk diberikan perincian ya. Dan jika ingin bertanya, boleh ditanyakan kepada Ustazah secara langsung. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.